saya tidak menuduh, saya tidak menuduh seseorang, tetapi tidak ada pemegang senjata api yang terbiasa mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri, walaupun itu dalam rangka membersihkan senjata. Psikolog apa anak sementara dugaan Brigadir Polisi Setia ini gimana Pak dari sisi psikologis? Baik, dari sisi psikologis tentu kita bicara apa yang menjadi penyebab dari Brigadir Setia Hirman bahwa seseorang bisa saja bunuh diri, bisa saja, tapi itu tentu diperkuat dengan hasil otopsi dari kedokteran forensik. Ya, kalau itu sudah ada dari situ, baru kita melihat dari sisi yang lain. Karena bagian saya itu dari psikologi, jadi kita lihat dari sisi psikologisnya. Kenapa orang sampai kalau orang bilang teledor ya, membersihkan senjata sampai meletus dan mengenai dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah terbiasa menembak itu pasti ke depan, bukan ke belakang arahnya. Nah, kalau sampai senjatanya menghadap ke dirinya sendiri, ada sesuatu yang perlu Anda tanyakan. Itu kenapa? Nah, jadi kalau menurut saya dari sisi psikologis ada yang perlu dipertanyakan di sana. Yang pertama, bisa jadi sewaktu membersihkan senjata ini kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi disebabkan apa? Kelebihan beban kerja bisa jadi. Seorang supir juga manusia biasa kayak kita yang membutuhkan waktu istirahat dalam bekerja. Ya, bukan berarti supir itu terus 24 jam mengikuti pimpinannya, enggak, gitu kan? Dia punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk rehat. Nah, dari sisi yang lain, kemungkinan juga pemegang senjata api ini sudah lama tidak dilakukan psikotes. Ya, idealnya berapa lama psikotes itu? Maksimal 6 bulan harus dilakukan psikotes untuk pemegang senjata api. Kenapa? Karena kondisi seseorang itu secara psikis selalu berubah-ubah. Bahkan kadang sebulan pun kondisi psikologisnya berubah gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian serius seharusnya dari Kapolri agar ditinjau lagi ketentuan pemegang senjata api. Harus sehat secara jasmani dan rohani. Sehat jasmani ditentukan dengan kesehatan dari kedokteran. Sehat rohani harus ditentukan dari pemeriksaan psikologis. Itu harus dilakukan berjenjang dan bertahap sesuai dengan beban kerjanya mereka. Jadi kenapa selalu saya ingatkan bahwa selalu lakukan pemeriksaan psikologis secara berkala bagi pemegang senjata api. Nah, berdasarkan penelitian saya di beberapa polda, kelebihan beban kerja menjadi faktor penentu yang pertama, membuat mereka stres dan tidak bisa berpikir jernih, akhirnya bunuh diri. Walaupun kasus ini tidak bunuh diri, tetapi saya mengindikasikan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana secara psikologis, mari kita ungkap. Oleh karena itu, saran saya juga, pesan saya, tolong dari kedokteran forensik terus terang. Ada apa dengan brigadir ya? Iya. Brigadir Setio ini ada apa sebetulnya? Biar keluarga, korban dan masyarakat tidak menjadi penasaran, sehingga
terungkaplah kejujuran dan kebenaran. Itu aja. Contoh itu. Contoh kedua Pak, selain beban Faktor kerja, kedua, selain beban kerja. ya setelah kelebihan kerja dia bisa juga problem keluarganya ya. Lama mungkin tidak ketemu keluarga yang tadi dikatakan sampai 2 tahun ya. 1 sampai 2 tahun. Tidak ketemu keluarga, ini juga beban psikologis. Dia manusia biasa. Dia juga perlu pelampiasan secara seksualitasnya dengan istrinya, kangen dengan anaknya dan sebagainya. Ini juga perlu pemenuhan kan gitu loh. Secara biologisnya juga harus terpenuhi juga gitu. Yang selain faktor keluarga, faktor finansial ya. Apakah tugas yang sekian lama ini disertai dengan finansial yang cukup buat korban gitu loh. 2 tahun nggak pulang misalnya, apakah keluarganya juga dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi bebannya. Jadi beberapa faktor itu yang perlu kita cermati agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Itu ya.